kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya, bahwa ketika kita ingin mencapai tujuan, maka yang perlu kita buat pertama kali itu adalah kita mau kemana, goal kita apa, ya. Kemudian kita membuat perencanaan bagaimana kemudian mencapai goal tersebut. Setelah itu, setelah menentukan apa yang kemudian harus dilakukan, maka kita harus konsisten, ya, harus persisten, dan kemudian istiqomah menjalankan rencana-rencana yang telah ditentukan. Nah, secara lebih detail, hal ini nanti akan diangkat secara detail oleh salah satu materi utama pada acara bootcamp kita pada pagi hari ini. Baik, kita sambut Bapak Eko Yunianto. Oke, terima kasih Pak Hadi. Oke, teman-teman, masih semangat? Hari ini soalnya apa yang kita sampaikan mungkin akan membuat sedikit pusing ya, karena soal angka. Tapi kalau angkanya wujudnya duit, pusing apa senang? Karena yang akan kita hitung itu duit. Biasanya kalau duit itu jadi cerah gitu kan. Kalau pelajaran matematika saya pun pusing gitu. Tapi kalau angkanya soal duit, nah, oke, jadi masih semangat semuanya? Oke, kita lanjut. Yang belakang ngantuk nggak tenang? Nah, kalau ngantuk berdiri dulu ini. Atau berdiri dulu. Oke, berdiri dulu. Oke. Tangannya diangkat dulu semua. Gerak-gerakan ini. Oke, gerak-gerakan ini. Ya, terus. Gerak-gerakan. Oke, dah cukup, silakan duduk. Semuanya udah bawa kemarin waktu registrasi map coklatnya? Oke, dalamnya ada goal and plan, ada semuanya? Oke, yang ketinggalan boleh diambil. Yang nggak ada isinya harusnya ada. Mudah siap ya? Oke, kita mulai. Kali ini yang kita bahas adalah game plan fiskal year 2026, membangun bisnis emerald dengan fondasi bisnis yang kuat. Teman-teman, saya turun aja ya. Ini kita nggak bicara soalnya. Jadi teman-teman, selama hampir 2 hari ini dari kemarin Pak Anton, kemudian Pak Adit, kemudian Pak Andi, kemudian Pak Romi tadi sudah membahas soal teknis dan non teknis. Ya, teknisnya Pak Anton, Pak Romi dengan teknis prospecting. Kemudian semalam Pak Andi itu tentang mental. Jadi tentang teknis dan non teknis. Dan hari ini adalah praktek bagaimana teman-teman menggunakan teknis dan non teknisnya itu membangun bisnis MB. Ya, sepenting apapun, sepinter apapun Anda prospecting, istilahnya media sosial ya, sepenting apapun media sosial Anda, kalau kemudian tidak digunakan, kita intinya membangun bisnis emerald ya, MB, maka teman-teman ya sama aja, karena kita akan membangun bisnis emerald. Nah, sebetulnya saya mau izin Pak Hosin. Nah, sebetulnya emerald itu beliau ya. Nah, cuman kemarin saya sudah di-briefing ke beliau. Gini loh menyampaikannya kayak gini, awas siap dan gitu. Jadi belum emerald kok menyampaikan bisnis emerald, ya saya udah di training. Sudah di training oleh founders emeraldnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa dan bagaimana menjadi seorang emerald itu harus ada di dalam pikiran kita. Ya, harus ada di dalam pikiran kita. Kalau nggak ada, nggak bisa, karena sesuatu tercipta 2 kali, ya. Dari pikiran dulu, kemudian menjadi fakta. Jadi kita akan membangun bisnis emerald.
Nah, ini profil saya, jadi semuanya udah kenal. Prinsipnya adalah saya punya background, punya pengalaman bisnis konvensional, dan kemudian saya juga punya pengalaman bisnis MB. Artinya bisnis MB ini menurut pengalaman saya yang sudah belasan tahun di bisnis konvensional, mungkin sama sulitnya, hampir mirip gitu ya. Tapi terus terang tidak sesulit dan tidak serumit bisnis konvensional yang saya jalani selama belasan tahun. Prinsipnya itu aja. Nah, kita mulai sekarang. Bagaimana kita membangun bisnis Emerald? Kemarin Pak Adit sudah memberi gambaran, tapi sekarang akan saya detailkan. Nah, sebelum kita mulai, sebetulnya ini nanti ada, sebenarnya kalau normal itu dua sesi. Kalau yang depan tuh agak umum boleh, tapi yang agak belakangan, yang kira-kira dalam bisnis MB ini yang sama sekali belum berperingkat ada. Coba tunjuk tangan. Sama sekali sejak bergabung. Oke, nggak apa-apa. Yang penting nanti ngetik duitnya dulu aja. Ngetik duitnya dulu. Jadi teman-teman, kebetulan di tahun fiskal ini adalah milestone 3 tahun ke depan. Goalnya adalah A70. Ya, sebelum A70 tentu saja hanya orang diamond atau diamond yang berangkat ke sana. Tapi sebelum diamond itu di sini. Di sini adalah momentum mengembangkan menjadi seorang emerald. Ya, menjadi seorang emerald. Nah, fondasinya di sini. Maka dalam 1 tahun ke depan kita akan di sini menanam fondasi ini. Yang fondasinya adalah platinum. Dimulai pada tanggal 1 September 2026. Hari apa? Ya, jadi seluruh action Anda menjalankan bisnis MB, apapun peringkatnya, akan dihitung mulai besok 1 September 2025 sampai Agustus 2026. Apakah Anda nanti menjadi seorang platinum atau rekualifikasi platinum, itu mulainya besok. Jadi kalau misalnya lepas gitu, ya udah lepas. Jadi harus nunggu 1 tahun berikutnya. Kalau nunggu 1 tahun berikutnya, ini akan lepas, ini akan lepas. Nah gitu. Jadi siapa yang kira-kira tahun 2026 siap menjadi platinum? Semuanya siap? Siap kerjanya? Siap actionnya? Oke. Semuanya siap Pak Husin? Oke. Kalau siap, kita lihat duitnya dulu. Ya. Kita lihat strukturnya dulu. Jadi struktur bisnis Emerald yang kuat itu seperti apa sih? Kemarin kan tadi udah cerita 3 kaki itu bagaimana? Prinsipnya dalam membangun struktur bisnis yang kuat itu ketika Anda memang punya 3 kaki platinum, itu Anda Emerald. Tapi 3 kaki Emerald ini udah bisa punya pin Emerald. Tapi siapa yang mau kayak Pak Husin yang kemarin cerita punya investasi macam-macam, jalan-jalan kemana-mana, penghasilan juga setelah TBS, siapa yang mau seperti Pak Husin? Kalau semua seperti Pak Husin, beliau ada beberapa leg di side-nya, tidak hanya kaki, tapi prinsipnya adalah kaki platinum itu kaki 1, kaki 2, kaki 3 platinum, tapi beliau punya side-nya. Jadi ada beberapa leg. Prinsipnya teman-teman yang harus pahami gitu ya. Oke, 3 kaki leg platinum Emerald. Tapi untuk income 100 jutanya artinya apa? Anda udah punya pin Emerald, tapi untuk sampai income yang segede itu paling nggak punya side-nya. Nanti apa side-nya? Nah, berjalan ya. Nah, ini kemarin Pak Adit bilang total income-nya 890 juta. Nah, kita harus pikiran dulu. Oh, income-nya gede banget ya. Kalau Pak Husin sebenarnya lebih dari ini ya. Memang saya nggak berani kan ya. Lebih dari ini. Dan di Pak Adit aja yang kemarin gitu ya. Nah, kenapa kita perlu side ini? Karena kan tadi 3 tahun itu milestone-nya diamond. Nah, maka ini totalnya ya. Total ini kenapa? Dari mana sih duitnya? Bener nih 890 juta dari Hong Kong gitu kan orang bilang. Karena dari bonus macam-macam nanti kita jelaskan, ini biar tahu dulu. Prinsipnya kayak ini dari core plan, core plus,
CTCX, Special Incentive, IBR. Totalnya segitu. Termasuk nanti ambil di seminar. Oke, kita lanjut. Nah, kalau emerald ini bagus, nanti bisa langsung ke struktur bisnis dananya kuat. Nah, ini kita punya gambaran dulu aja. Saya sendiri juga belum diamond, tapi semuanya mau diamond nggak? Karena kemarin Pak Adi cerita kan, Pak Adi aja cerita belum diamond, nggak ambil juga boleh cerita. Ini kita cerita aja. Jadi goal kita, di pikiran kita adalah diamond juga. Nah, diamond itu dari mana? Dari punya 3 kaki emerald, 3 kaki platinum. Tadi yang kita punya site-nya tadi, site sini, itu juga kita bantu sehingga dia jadi platinum keempat, platinum kelima, platinum keenam. Nah, itulah yang disebut dengan diamond. Punya 6 kaki platinum, termasuk ya punya site lah. Prinsipnya ada ini dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaki platinum. Nah, site-nya nanti bahas di lain waktu. Prinsipnya itu teman-teman. Total income Anda kata Pak Adi kemarin 1,3 miliar. Yang benar ya, yang benar gitu ya. Tapi ini hitungannya. Jadi ini hitungannya by system. Ya, by system. Dan ini pasti karena ketika dari 6 platinum ya akan menghasilkan ini 1,3 miliar. Artinya kalau 3 tahun ke depan Anda menjadi seorang diamond, maka Anda menjadi seorang miliarder baru. Siapa jadi miliarder baru? Kerjanya siapa? Mau duitnya mau kerjanya entar dulu gitu ya. Capek itu prospecting ya. Itu oke. Nah, kita langsung aja. Ini gimana sih, dari mana yang baru ya? Kalau yang lama udah tahu mungkin, yang baru pertama yang baru bergabung jadi IPO 1 bulan terakhir siapa? 1, 2, 3, 4, bagus. 3 bulan terakhir ada yang baru bergabung 3 bulan terakhir. PVBB ngerti Pak? PVBB ngerti? Oke. Jadi karena yang baru, yang lama, yang udah setahun, yang udah setahun tapi belum punya tim siapa? Ngerti PVBB Pak? Belum juga. Oke, kita belajar PVBB. Ini makanya tadi saya bilang, wah ini apa ini angka ini? Ini sebetulnya kalau di sini nggak nampak, duitnya cuma kecil Pak, 16 juta, 11 juta ini. Nah, ini PV ya, PV. Nanti diubah jadi duit. Prinsipnya adalah MB itu akan memberikan PV setiap bulan dari produk-produk yang terjual atau terbeli, yang itu nanti dikumpulkan sehingga kita punya bonus. Prinsipnya itu ya. Nanti prakteknya akan dipakai di kertasnya. Kita lanjut dulu. Nah ini Fiskalia 2026. Ini korpas. Jadi ini dibagi 2 ya. Ini dari 0%, ya 0%. 0% itu bisa dapat bonus 4 tubron, kemudian naik 9%. Jadi poinnya di sini. Hari ini yang Anda di bawah 9%, itu sangat penting Anda capai 9%. Karena 9% ini di sini ada garis batas, ini artinya adalah batas yang dia oleh RB dianggap sebagai seorang leader. Nah, kalau sebelum 9% sebetulnya belum dianggap sebagai leader. Nah, Anda dapat bonus dari 4 tubron. Dari 4 tubronnya. Nah, nanti setelah SP 21%, ini bonusnya lain lagi, ini lebih banyak. Yang di depan-depan ini semua udah ngerasain. Yang di depan-depan ini. Nah, goal Anda dalam 1 tahun ke depan ini sebetulnya sampai di titik ini aja 21%. Karena ini adalah fondasinya sebagai seorang platinum. Nah, ini 4 tubron. Saya akan agak cepat ya, terus saya agak cepat karena waktunya nggak cukup. Jadi begitu Anda join, fondasinya adalah Anda membangun 3 kaki. Begitu Anda bangun 3 kaki, grup Anda ini GPV ya, bukan PV personal, GPV. Bukan PV personal, ini GPV aja grup Anda. Artinya kalau Anda punya ini Anda punya frontline Anda ini juga punya downline yang di totalnya 150 PV. Nah itu ketika punya 3 kaki, nah ini Anda dapat insentif. Ketika 2 dapat 150, 3
nggak dapat 300, artinya langsung dapat duit. Dulu nggak ada, ya saya cepet aja. Nah ini termasuk BFI, kemarin sudah dijelaskan. Artinya fondasinya adalah 3 kaki. Artinya 3 kaki ini sebetulnya pengen membangun bisnis dari BFI, BBI, kemudian Platinum, kemudian kaki yang kuat menjadi Emerald. Nah makanya mulainya dari sini membangun 3 kaki, 3 leg. Ya. Insentifnya seperti ini. Termasuk kemarin yang BBI itu, nah, bonusnya udah lumayan gede karena dari korban dan dari Orplas. Nah ini termasuk BBI konsistensi ya. Kalau konsisten, jadi MB sangat menghargai orang yang konsisten. Nah, makanya dapat tambahan konsistensi tambahan setiap dalam akhirnya. Ini ada brown recognize. Jadi kemarin yang BBI itu 2 kali drop di recognize, jadi teman-teman nanti akan di recognize juga. Jadi level pin brown itu punya standar IMB lumayan gede, jadi ya punya pin pertama kali adalah pin brown. Termasuk saya pun punya pin brown, pin yang pertama kali pin brown ini. Kemudian diverifikasi oleh Pak Supri, ada Pak Mawardi, ada Saldi, ada kemarin diverifikasi. Artinya apa? Apa yang kita lakukan akan diverifikasi oleh tim kita. Jadi kita punya pin brown juga. Ini termasuk bonus PQ. PQ itu kalau kita udah jadi 21%. Jadi ini fix ya, setiap ketika ada 21% ada bonus 5 juta. Dan kedua 7,5. Nah, gitu. Cuman yang perlu teman-teman perhatikan, ada syarat di sini untuk menjadi dapat bonus PQ itu Anda punya PV pribadi itu 1.800.000 PV atau kira-kira 18 juta. Kalau 18 juta itu kira-kira per bulannya sekitar 1,5 juta. Artinya apa? Artinya kalau Anda yang hari ini setiap bulan belanja 1,5 juta itu sebetulnya juga punya vibrasi seorang SP, seorang platinum. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda jadi SP, belanja Anda nggak 1,5, total belanja Anda dalam 1 tahun nggak nyampe ini, bonus yang 65 juta ini hilang, nggak dapat. Ya, istilahnya hilang, nggak dapat karena Anda nggak memenuhi 78 juta PV atau belanja 1 bulannya 1,5. Jadi kalau Anda punya kapasitas kemampuan untuk belanja 1,5, belanja 1,5. Kalau belum gimana? Segera capai 9% untuk capai, karena 9% itu bonusnya udah sekitar 2 jutaan. Nanti kita lihat. Jadi penting sekali, kenapa belanja pribadi itu penting? Karena itu vibrasi kita menjadi seorang SP 21%. Kalau Anda punya kemampuan belanja 1,5 tapi belanjanya 400, oke lah, oke nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Tapi vibrasi Anda bukan vibrasi 21%. Jadi yang punya kemampuan itu teruskan lanjutkan, ya, teruskan lanjutkan. Nah ini FQ. Kalau FQ itu ya ketika dia meng-create leader, teman-teman. Ketika saya meng-create leader Mas Mawardi yang menjadi seorang SP, Mas Supri menjadi SP, saya tuh dapat 30% dari situ, dari kemampuan itu. Dari dikasih bonus dapat 6%-nya. 6%-nya itu bisa sekitar 10-15 juta. Nah, kira-kira kalau lumayan 15 juta. Kalau 2 orang 20 juta. Jadi dari leg yang mau saya dapat 15 juta, dari leg yang masuk saya dapat 15 juta. Jadi kalau saya tidur pun, nah mau kirim saya 15 juta, Mas Supri kirim saya 15 juta gitu. Mau nggak kayak gitu? Ada tidur, dapat duitnya, ya. Semua sama kan gitu. Nah ini termasuk TTCI-nya. Nah, Platinum sebelumnya saya termasuk Mawari itu belum dapat nih. Mawari Platinum belum dapat. Tapi Anda ketika Platinum di tahun 2026 Anda dapat TTCI 15 juta. Ini baru. Ini baru. Karena Platinum sangat dihargai di tahun sekarang 2026. Ini baru juga special incentive.
Jadi karena milestone 3 tahun, ya durasi 3 tahun, insentif spesial menuju A35 dan A70 dari 2026 sampai 2028. New Platinum 10 juta, New Emerald 45 juta, New Diamond 55 juta. Duit semua bukan ya kira-kira. Jadi ini teman-teman yang Anda perhatikan, yang baru sekalipun Anda harus mengerti blok journey-nya. Blok journey itu perjalanannya. Jadi siapapun Anda hari ini, tadi yang IPO baru, ya, yang IPO baru, ini ya, IPO baru. Jadi jangan berpikir ini yang 3% ya, apalagi yang BBI enggak. Ini dari yang hari ini baru bergabung, bahkan mungkin yang bulan September baru bergabung itu punya potensi sampai ke sana, ke Diamond. Jadi dari Abu baru 3%, dia akan dapat bonus PTB, kemudian 3%, 9% BFI, 15% BPI. Teman-teman, tentu berbeda antara 9% dengan BFI, makanya recognition beda. 9% itu belum tentu BFI. Kalau BFI udah pasti 9% atau 12%. Kenapa 12%-nya nggak ada? Karena istilahnya kalau di sebelah itu 9% itu dianggap LC gitu ya, itu leader. Artinya sebetulnya dia dianggap leader itu 9%. Kenapa? Karena dia punya tim, punya 3 kaki ya, artinya punya tim. Kemudian akan 15%, 21%, Platinum, Emerald, Diamond. Ini journey-nya. Jadi Emerald Bootcamp kita mau menuju ke sana nih. Nah, ini pinnya Pak Kos ini, pin Founders Emerald. Founders Emerald artinya udah Emerald-nya tidak install ya, udah marknya udah Founders gitu, betul-betul Founders gitu. Artinya kuat banget, gitu. Sustain stabil beliau. Nah itu yang mau kita tiru. Nah, jadi teman-teman ini goal kita, goal teman-teman semua di sini. Nanti ada waktunya untuk menulis ya, untuk menulis goalnya. Kenapa perlu 9%? 9% itu adalah 9 juta PP. Anda di situ harus 150 PP karena ada 9% itu dari PT. Anda punya 3 kaki. 3 kaki yang masing-masing di situ ini sebetulnya gambar umum ya, tidak harus ini 6%, 6% nggak harus, kira-kira aja, kira-kira ini boleh 6%, ini boleh 3%, ini boleh berapa. Nah cuman ini 3 kakinya, yang penting dia 3 kaki, kemudian dia punya side-nya, punya side-nya. Kenapa punya side? Kan ini sebagai cadangan kita nanti menuju Diamond. Jadi kita harus punya kaki lain. Kalau kita 3 kaki aja, nanti akan memulai sini teman-teman males. Yang mungkin yang Platinum mengalami gitu. Kalau udah Platinum tuh, yang Platinum itu penghasilan udah gede gitu ya, apalagi ya. Udah tidur dapat uang jadi males. Makanya mending sejak awal kerja beneran, ada side-nya. Supaya nanti kalau nerusin nggak males. Jadi sejak awal, mending istilahnya kerja keras di awal, nanti lebih enak. Tapi kalau bayangkan, Anda udah Emerald, udah Platinum, kemudian perlu 3 kaki lain, mau mulai dari nol, kan bisa, tapi berat, karena mulai dari nol. Tapi kalau Anda punya side, beda lagi. Syukur-syukur sayanya ketemu orang yang tepat di jalan ini. Nah ini bonusnya 2 jutaan. Kenapa? 9% penting. Jadi goal Anda hari ini yang bergabung, berapapun peringkat Anda. Siapa yang peringkatnya masih di bawah 9%? 6%, 3%, 0%? Oke. Ada berapa? 3% kan? Goal Anda ini 9%. Kenapa? Dengan bonus 2 jutaan itu Anda sudah bisa istilahnya mengoperasional bisnis Anda. Anda belanja, istilahnya nggak keluar modalnya BEP. Harus capai ini goalnya. Kalau Anda masih 6%, 3% lama itu Anda akan berat ya, keluar duit terus gitu, keluar duit terus. Ya Anda harus ini.
Caranya gimana? Tadi udah dijelasin, nanti kita akan lanjut actionnya di belakang. Jadi goal Anda pertama itu harus capai ini. Jangan 3% jadi good, 1 tahun 3% kan capek. 6% belum juga, belum menguntungkan. Jadi kalau udah ini 9% BFI ya, udah bonus 2 jutaan, Anda belanja 1,5, oke. Anda ada acara begini, oke. Jadi pasti ikut. Tapi kalau 3%, 6%, Anda akan berat. Keluar mau dari kampung, terus kan biasa tahu lah. Kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6, oke. Kalau setahun, kayak gitu nampak udah, kayak gitu udah. Gitu. Jadi goalnya harus secepatnya 9%. Nah, kemudian kalau 9%-nya bagus, otomatis nanti Anda akan naik ke 15% BPA. Caranya gimana? Caranya ya Anda bantu yang leg 1, 2, 3. Ini enggak ini ya, sebetulnya kalau normal 15% itu ini cukup 6%. Kaki 1 6%, kaki 2 6%, kaki 3 6%. Kenapa saya bilang 9%? Ini karena kita anggap kita membangun bisnis yang besar. Jadi udah dia 9%. Termasuk kita punya site-nya. Site-nya akan selalu naik. Bonusnya udah 11 jutaan. Angkanya dari mana? Nanti kita lihat di belakang. Jadi bayangkan ada 15%. Kalau kemarin ya Mas Bisnis sama Mas Hari itu saya tahu bonusnya itu sekitar 8 sampai 9 juta. Tahun depan ada BBI yang berdiri kemarin tadi malam itu udah 11 jutaan. Kenapa? Karena bonus tambahannya itu fix 4,5. Ya, jadi dapat fix BFI 1 juta, tambahan fix 3,5. Jadi 4,5 total core plus-nya. Jadi kalau Anda dapat core plan-nya kira-kira 6-7 juta, Anda bisa dapat 11 juta. Ya minim-minim 10 juta lah. Bayangkan sekarang. Diri Anda coba bayangkan sekarang kerja apa, kerja di mana, atau usaha apa, gaji Anda berapa sekarang? Enggak usah diberitahu temennya gitu ya. Tapi bayangkan aja, Anda dapat tambahan segini, tambahan nggak ya? Tambahan segini dari 15%, kira-kira worth it nggak? Tambahan nggak ya? Anda nggak harus berhenti gitu ya. Jadi goalnya di sini, nggak perlu jauh-jauh dulu gitu ya. Kalau ini betul-betul tercapai, nanti akan on track pelatih. Nah ini dari situ nanti akan ke 21%. Kalau 21%, belanja Anda sudah mulai sini 350.000 BB. Kenapa? Menurut Anda udah gede nggak masalah. Jadi kalau Anda udah 15% itu belanja itu udah bukan masalah gitu. Karena ya kan duitnya dari bonus gitu. Jadi mikirnya harus gitu. Anda bisnis itu mikirnya udah kapan ya saya mengeluarkan uang dari bisnis ini, tapi hasilnya juga dari bisnis ini. Gak berpikirnya kayak gitu. Bagi seorang pebisnis itu, berpikirnya harus begitu. Nah ini side-nya, kan side-nya terus naik. Kenapa side itu penting? Lagi, ketika kita membangun bisnis ini dari awal dengan keras 6-7 leg kaki, ketika Anda menjadi naik emerald diamond, nanti tidak memulai dari 0. Nah ini sekitar 25 jutaan. Dan dulu Mawardi yang di share itu bonusnya sekitar berapa Mas? 21 juta satu. Kalau BSO itu kira-kira lebih tinggi karena lebih banyak. Lebih banyak. Jadi ini tuh bisnis yang angka yang nggak kita buat-buat. Pak Romi lah. Bahkan mungkin lebih dari itu. Ya semuanya lah Pak Anton, Ustaz. Angka ini angka yang kita udah ngalamin semuanya. Bayangkan lagi kerjaan Anda apa sekarang? Anda dapat income tambahan 25 juta. Kira-kira bisa bantu nggak istrinya? Mungkin istrinya atau suaminya dulu istriku ngapain gambar HP, atau suaminya itu ngapain istriku tiap hari gambar HP itu marah-marah ya. Atau suaminya marah-marah, nah, dapat tambahan ini, nah, nanti diem. Jadi uang bukan segalanya, tapi uang bisa membuat suami atau istrinya diam. Ini angkanya. Nah, teman-teman
biar tahu nanti ketika buat goalnya kan, ini plan and goal ya. Anda tahu goal saya di mana, duitnya berapa, saya mau peringkat berapa, itu Anda tahu. Nah nanti kalau 21% platinum itu ketika Anda punya BB 6 kali atau Anda SP 21 kali. Nah itu termasuk tadi Ruby itu minimal 22,5 juta BB. Bayangkan Pak Romi ini founders Ruby, Pak Ustadz juga founders Ruby. Artinya apa? Volumenya Ruby terus setiap bulan. Betapa gede duitnya. Nah, kira-kira ini minimal. Karena apa? Saya ngalamin itu ketika Ruby di atas ini bahkan. Ya, saya ketika platinum Ruby angkanya sebulan itu di atas ini, bayangkan. Katakan ini aja 30 juta, itu income bersih, ya income bersih 1 juta per hari. Coba bayangkan, platinum, ya Ruby, income-nya bersih net 1 juta per hari. Kira-kira kalau mama punya income 1 juta per hari, belanja dapur gimana? 1 juta per hari gitu ya. Mungkin nggak usah masak Pak, kita jajan terus aja gitu. Ya, usah masak ngapain capek gitu. Jadi pagi di resto mana, siang di resto mana, sore di resto mana, masih pulang malamnya entah kemana gitu. Ya, ini 1 juta per hari. Mama tahu lah berapa biayanya. Biaya sekolah ya 30 juta sehari, ya sebulan. Anak sekolah ya boleh lah gitu ya. Mungkin anak kita sekolahnya masih di negeri, kurang mahal kita pindah gitu. Kita kasih yang mahal gitu. Soalnya Pak Anton aja, SPP-nya berapa Anton? 3,5 SPP-nya Pak Anton. Kok SPP-nya negeri gratis, kita sekolahnya kayak anaknya Pak Anton, SPP-nya 3,5 gitu. Oh nggak masalah gitu. Ini 3,5, ini ada imajinasi kan. Nah ini simulasi income-nya teman-teman. Dapat dari mana angka ketika Anda menjadi platinum? Dari katakanlah Anda 0% hari ini, ya, Anda 3% bulan September, Anda naik 3%. Nah, ini omsetnya Anda dapat bonus core plan dari Faktudor, BRI, BBI, TTCA, Anda naik setiap bulan. Maka ketika Agustus 2026 Anda jadi platinum on track ini, maka total income Anda ini 269 juta, kira-kira segitu. Ini bukan angka yang dibuat-buat, saya sendiri ngalamin, bahkan mungkin dulu saya lebih dari ini. Pak Romi itu kira-kira lebih dari ini lah, 1,5 bahkan mungkin 2 kali lipat ini. Ya, lebih ya. Artinya apa, ini bukan angka mana 100 juta dari Hong Kong gitu kan. Jadi kalau 100 juta pertama dari bisnis ini dalam 1 tahun, ada bisa. Nah kita ngalami, saya ngalami, dari depan semua ngalami. Jadi ya hitungannya kayak gini. Maksud saya adalah siapapun Anda hari ini yang baru bergabung atau ngajak anaknya yang belum bergabung sama sekali, Anda betul komitmen konsisten dalam 1 tahun ke depan, angkanya ini. Ini tergantung dari mana? Ya dari Anda sendiri, nggak bisa dari saya. Kita ngasih tahu aja. Oke, ini income-nya dari mana? Ini core plan, core plus, semuanya di sini. Termasuk NPS. Ya, Mas Mawadi akan berangkat NPS bulan Oktober ke Bali. Ya. Ada contohnya, kita semuanya pernah NPS ke Bali, dan Mas Mawadi bulan Oktober tanggal berapa Mas? Tanggal 2. Bayangin tuh belum punya pasangan mau ke Bali, baru pertama kali naik pesawat Garuda. Baru pertama kali ya? Nah bayangkan, kalau nggak bisnis MP mana bisa naik Garuda? Naik odong-odong kan ya? Ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Anda yang baru masih muda yang belum pernah naik pesawat, pertama karena nggak tahu caranya, karena mahal nggak ada duitnya, ini jadi platinum, Anda akan ke NPS Bali. Oh enak banget, NPS Bali itu udah NPS. Nah pertanyaan sekarang gimana
mulainya dari mana ini? Tentu yang masih 0% yang baru mulai ya. Kalau yang udah berkali-kali ya tahu lah. Cuman kita akan detailkan. Mulai dari mana? Ini teman-teman. Ini adalah kita tadi adalah membangun bisnis yang erat dengan fondasi bisnis yang kuat. Jadi dengan vital sign. Mungkin singkat aja. Vital sign itu kayak orang sakit pergi ke dokter. Kalau ditanya sakit apa Pak, sakit apa Bu, gitu. Ini badan saya demam panas-panas, gitu. Badannya panas, gitu. Ya, mungkin dokternya cuma lihat, itu cuma sama suami aja ini. Mungkin gitu. Tapi ketika harus pakai kata saya, suruh besok cek darah, cek lab, itu kan gitu. Biar tahu ternyata tidak hanya demam biasa, bisa jadi penyakit lain. Nah, gitu. Nah, sama bisnis juga kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah peringkat 18%, mungkin ada yang peringkat 15%. PIN GM itu nggak pernah turun, termasuk SP, Platinum itu nggak pernah turun, segitu aja. Ada namanya higher PIN and global, jadi akan tertulis di situ. Peringkat tertinggi 15%, peringkat tertinggi 18%. Tapi bisa jadi bisnisnya nggak 15%. Termasuk mungkin Anda satu saat punya PIN SP, PIN Platinum, tapi bisa jadi bisnis Anda nggak segitu gitu. Jadi makanya pengen nggak bisnis teman-teman jangka panjang? Ingin nggak teman-teman tidur, teman-teman jalan-jalan, teman-teman ya mungkin main sama teman sebulan nih nggak mau pegang HP gitu, tapi dunia tetap mengalir. Atau mungkin teman-teman sekarang udah ngerasa masa mau pensiun, umur saya udah panjang gitu, saya ingin mewariskan satu income bisnis kepada anak cucu, itu mau nggak? Kalau mau berarti teman-teman berarti harus membangun bisnis dengan vital sign. Mau nggak? Ini pertama saya bilang ini ya, terus terang jangan ambil konsultasi di atas panggung. Maksud saya adalah apa yang saya sampaikan kembali konsultasikan dengan Apten Platinum Anda masing-masing. Jadi saya ke umumnya, jangan karena gini, kalau yang saya sampaikan ini misalnya Anda tanya Apten Platinum Anda, apa itu Pak Eko nggak benar? Platinum Anda yang benar, ya Platinum Anda yang benar. Kalau misalnya yang disampaikan Pak Eko itu sama, tetap Platinum Anda yang benar gitu ya. Jadi intinya ikuti Platinum Anda. Saya hanya menyampaikan karena ini ya data umum pertama, termasuk saya hasil konsultasi terbuka dengan Apten Platinum saya Pak Romi gitu ya. Saya dapat ilmunya dari Pak Romi Platinum. Jadi saya kembalikan ke teman-teman untuk konsultasi ke Platinum Anda masing-masing. Jangan ambil mentah-mentah dari saya dan jangan ambil konsultasi ke saya, ya. Kecuali tentu saja grup saya. Grup saya. Jadi paling nggak ini teman-teman. Vital sign itu adalah yang pertama core. Saya nyebutnya core itu sistem 3 langkah yang disebutkan oleh Pak Romi. Intinya adalah dia belanja, intinya dialah hadir di pertemuan, intinya dialah adalah mengajak orang. Itu aja. Namanya terserah lah. Mau BMR, mau BMI, namanya apa, pokoknya intinya itu. Termasuk belanja. Jadi kalau orang mau sukses, mau berhasil dengan bisnis mengajar, tentunya dia perlu belanja nggak? Dia perlu core nggak? Dia perlu belanja nggak? Kalau nggak belanja ya berarti dicoret nih. Enggak, dia nggak belanja. Jadi kalau Anda lihat tim Anda, kira-kira gitu lah. Karena goalnya ini, goalnya ada 9%, 15%, 21%. Prinsipnya itu dulu. Nah, kalau Anda ingin tim Anda begitu, mulainya dari Anda. Anda dulu yang belanja, Anda dulu yang hadir pertemuan seperti ini, ya, kayak gitu. Nah, yang kedua ini adalah total new IDO per bulan. Jadi kalau Anda goalnya adalah BNI, total abu Anda per bulan itu 20. Wah, kok banyak betul ya, teman-teman. Ini bisnis jaringan. Tadi Pak Rumi bilang apa? Ya bilang tadi, Anda sebagai
membangun jaringan. Jadi Anda jangan mikir sendiri. 20 orang, kalau tim Anda itu ada 10, berarti berapa satu orang? Cuma 2. Jadi pikirnya jangan ini. Kalau termasuk ini 15% ada 45, banyak betul. Kalau tim Anda itu ada 20 sama. Ya, termasuk ketika 21%. Jadi sekarang bagi Anda yang pernah 15%, nah sekarang Anda pernah 15%, cek new IPO Anda dalam 1 tahun terakhir per bulan berapa? Kalau new IPO dalam belum Anda per bulan di bawah 45, misalnya 25, pasti bisnis Anda turun, sudah pasti. Kalau Anda punya goal misalnya 21%, maka Anda harus naik dari 45, 50, 60, 70, 80. Mungkin yang pernah SP cek setahun terakhir atau 1,5 tahun terakhir, ketika new IPO-nya kurang dari 80, pasti bisnisnya turun, ya. Pasti bisnisnya turun. Itu udah pasti. Nah, itu cek Anda. Jadi goalnya di sini. Kemudian total grup Anda, kemudian kelebaran, kan kelebaran naik bonus, termasuk kedalamannya. Jadi nanti di belakang kita akan bicara kedalaman. Mungkin yang baru kedalaman itu apa? Oke, kita bicara kedalaman pada yang 9% ke atas ya. Nah, kedalaman. Termasuk hadir di pertemuan. Pertemuan apa? Tanya ke upline-nya, ke upline platinumnya. Pertemuan-pertemuan yang direkomendasikan, ya. Saya tidak bisa merekomendasikan ke Anda kecuali grup saya. Jadi tanya ke Anda, pertemuan apa yang berdiri? Kalau kalian tidak, pertemuan bootcamp seperti ini, saya merekomendasikan kepada Anda. Kalau pertemuan yang lain, saya tidak bisa merekomendasikan. Itu maksudnya ya. Tergantung platinum Anda. Nah, termasuk audio para leader. Nah, itu tanya ke platinum Anda, audio mana? Nah, termasuk PV itu penting teman-teman. Jadi gini, Anda tadi apa? Pembangun jaringan. Anda membangun jaringan ke sales. Apa bedanya? Oke, ya, anggaplah semua benar. Prinsipnya adalah kalau PV, kalau kita jaringan PV itu kayak sales. Karena PV itu omset. Ya, yang penting omsetku adalah 2 juta. Anda bisa dapat omset 2 juta dengan Anda jualan apa yang kita? Oh, atmosphere sky atau jualan spring 2 itu Anda 9%. Tapi ketika Anda jualan spring 2, bulan depan belum tentu Anda 9%. Maksudnya gitu. Tapi apakah nggak boleh? Boleh. Gitu. Kalau kebetulan ada spring, wah bagus. Tapi kan rasanya nggak mungkin ada jualan spring tiap bulan gitu ya. Lebih baik enak mana ini? Anda jualan spring, karena anggaplah spring 20 juta gitu ya. 20 juta satu orang gitu. Besok belum tentu. Atau Anda jualan Nutrilite. Di tim Anda ada 20 orang, masing-masing 1 juta. Jadi Anda jual 1 orang 20 juta, tim Anda 1 orang 20 juta. Atau Anda pengen ada 20 orang, masing-masing 1 juta. Itu namanya pembangun jaringan. Jadi enaknya kita itu scale up-nya itu enak karena kalau untuk nyampe omset 2 juta, kalau Anda jualan sales gitu, Anda jualan sendiri, ya 2 juta, 20 juta istilahnya. Tapi kalau Anda membangun jaringan, Anda cukup membangun jaringan, masing-masing belanja 1 juta, omsetnya 2 juta PV atau 20 juta. Ya, ini bisa kayak gitu. Jadi ini kenapa ada perlu Anda membangun kedalaman, kenapa perlu ada pertemuan, kenapa perlu audio para leader. Karena Anda ingin membangun jaringan, Anda bukan sales. Kalau Anda sales, Anda nggak perlu mikir ada pertemuan
pertemuan, Anda nggak perlu mikir kedalaman, Anda nggak perlu mikir ini di atasnya, karena Anda sales untuk jual ini. Tapi karena Anda mau bangun jaringan, maka ini penting di atas ini. Nah, lalu sekali lagi konsultasikan kepada apa yang binom Anda, ya. Jadi siap nggak bangun bisnis dengan vital sign? Nanti di lembar itu adalah salah satu bagaimana Anda membangun vital sign. Nah, jadi ini successful lifetime life come from success to here. Artinya kesuksesan seumur hidup itu istilahnya ya dari satu tahun. Saya terjemahkannya, intinya adalah kesuksesan dalam 1 tahun itu dari setiap bulannya, ya, setiap minggunya, setiap harinya, dan which come from developing daily success habit. Artinya dari habitnya. Artinya mau sukses jangka panjang itu dari habit sehari-hari. Nah, jadi perlu, makanya di sini sebelumnya dia timeline, 3-year game plan, 4-12 week goal, weekly activity, dan daily habit. Maksud saya artinya adalah goal Anda itu terus akan menuju ke daily habit. Tidak akan berarti kalau 10 tahun saya ke depan nanti lama, masih lama. Contoh misalnya goal Anda tahunan, saya tahun depan mau jadi platinum, oke gitu. Tapi Anda nggak punya goal mingguan, Anda nggak punya goal harian. Ini misalnya tanggal 31 apa ini? Agustus. Besok aja, nggak apa-apa kan masih September. Begitu besok September, ini masih September. Saya akan mulai deh tahun 1 Januari 2024 kan gitu. Atau masih September itu ulang tahun saya akan mulai nanti Oktober ya gitu. Jadi makanya perlu daily habit. Ya, akhirnya kita buat kayak gini. Jadi penting sekali 12 minggu ke depan. Jadi September, Oktober, November. Goal Anda ini dulu. Dari tadi ada goalnya itu Emerald, Platinum, BBA, BFT. Yang penting 12 minggu ke depan tuh Anda mau ngapain? Apa yang mau Anda lakukan? September, Oktober, November. Goal November Anda apa? Goal Oktober Anda apa? Goal September Anda apa? Nah, ini dari habitnya. Ya, saya nggak tahu, mungkin mirip-mirip di tracker ya, mirip-mirip, tapi ini lebih ke menjalankan di sini. Tadi Pak Romi sudah bilang, goal hasil itu penting. Ya, misalnya saya mau diamond, oke. Saya mau emerald, oke. Saya mau platinum, oke. Tapi goal kerja itu juga penting. Ini goal kerja dari habitnya. Jadi kalau Anda mau nggak punya uang untuk diwariskan anak cucu, mau nggak ada tidur, Anda jalan-jalan, uangnya masuk ke rekening Anda, mau nggak? Nah, kalau mau kerjanya ini, goalnya ini. Yang pertama, Anda boleh foto atau nanti kita kirim ke grup BA, ya, ke grup BA. Tapi kalau grup saya baru udah punya. Jadi goal Anda itu ini prospecting. Makanya kemarin kan beberapa hari ini prospecting Pak Anton itu penting kan? Nomor 1 ini Pak Romi, Pak Anton mau sapa undang, mau pakai media sosial. Terus terang kalau sapa undang pakai handphone, berapa sih sebanyak-banyaknya nomor kontak handphone Anda? Ada yang nomor kontak handphonenya 1000? Ada. Berapa orang? Coba. Nggak banyak kan? Kalau 500, oke, 500 itu kalau Anda undang sebulan 100, 5 bulan habis, bener nggak? Makanya perlu media sosial. Kalau media sosial lebih sustain jangka panjang karena kayaknya mungkin nggak habis lah kalau media sosial. Karena akan ada terus, ya. Makanya penting media sosial, penting. Tapi kalau Anda belum media sosial jangan menunggu. Saya tak pinter ilmunya Pak Anton dulu, nanti baru prospecting. Ya, tahun depan nanti. Tahun depan baru prospecting. Makanya perlu tadi hari ini perlu buat daftar nama dari kontak untuk segera memulai. Nah, ini jadi ini kan hari apa nih? Minggu ya. Langsung mulai besok daftar nama, siapa udah. Action habitnya ini totalnya berapa? Nah, ini.
Kemudian sekali lagi ini saran saya, bahwanya bukan harus sebenarnya konsultasikan. Jadi 3 sampai 5 daftar nama prospek per hari Senin, misalnya dari media TikTok, dari Instagram, atau baru mulai. Kalau dari kontak handphone sehari 3 bisa nggak? Senin 3, Selasa 3, kemudian yang 1000 tadi berapa? Perlu berapa hari tadi menghabiskan 1000? Ya, bulan ya. Itu prospek. Nah, Senin berapa, Selasa berapa. Nah, kemudian ini follow up. Nah, ini goalnya di sini. 3 sampai 6 new NGO per bulan. Ini asetnya. Anda kalau Anda nggak bisa ini kalau Anda nggak punya aset ini, nggak punya aset daftar nama ini. Anda kalau nggak punya daftar nama, Anda nggak bisa jalankan bisnis ini. Daftar nama terserah dari mana. Tapi goalnya di sini yang warna kuning ini, new ad. Anda punya daftar nama 1000 akan jadi nggak berguna kalau nggak jadi new ad. Tapi ya istilahnya apa? Anda nggak follow up, Anda nggak ngapa-ngapain kalau daftar nama Anda banyak, ibarat main kartu itu udah pasti akan dapat jokernya, dapat asnya. Jadi Anda punya kartu, guna kartu itu, atau main apa itu? Dadu, Anda lempar terus, itu pasti akan dapat 1 atau 2 itu pasti. Ya. Artinya apa? Ya daftar nama itu penting, ya paling penting di daftar nama karena itu makanya nanti akan itu 3 nilai per bulan. 3 itu kalau 6 bulan itu sekitar 18 sampai 20, kalau kita 20 lah. Artinya apa? Ini dasar untuk jadi ST. Kalau Pak Romi tadi kan bisa jadi saya memperkuat Pak Romi ya. Ya, saya punya Pak Romi ya. Artinya kalau 3 itu 6 bulan 18. Kira 20 lah. Tapi kalau bisa 6 itu 4 kalinya. Artinya apa? Itu jauh lebih cepat. Ya, jauh lebih cepat. Ya, jauh lebih. Jadi lebih cepat. Yang di depan ini awal-awal dulu itu jumlah frontline-nya udah pasti lebih dari 40. Kita semua ini depan lebih dari 40. Nggak mungkin bahkan lebih dari 50 lah. Mawar itu tanya juga saya tahu sponsoring frontline-nya itu lebih dari 50. Jadi siapa yang sampai hari ini sudah mensponsori 50 orang? Oke, 1 ya, 40 orang, 30 orang, 20, 10, enggak seumur ini ya, seumur jadi IPO berapa? Ya makanya tadi berapa? 50 dalam berapa bulan? 1 bulan. Udah peringkat berapa sekarang? Jadi ada sesuatu kalau seharusnya dengan 6 bulan dapat 50 itu nanti kita bicarakan, kita lanjutkan ya. Nah, ini level up teknis bisnis, kemudian dengarkan audio, konsumsi Nutrilite, kemudian startup new IPO, kemudian konsultasi. Nanti penting, Anda konsultasi tiap minggu ke upline Anda. Anda jangan jalan sendiri, Anda jadikan upline Anda partner. Jadi ini dari habitnya. Kalau Anda nggak kerjakan ini, caranya yang new IPO pernah mensponsori di bawah 10 berapa? Di bawah 10. Yang sama sekali belum mensponsori tadi berapa? Oke, jadi ini pentingnya. Nah, kenapa Anda akan sponsori kayak ini ya? Anda nggak lakukan ini. Anda mau 260 jutanya, tapi ininya belum. Ya, jadi mau memulai aktiviti dari itu enggak? Aktivitas hariannya. Nah, nanti konsultasikan ke upline, terserah ya. Enggak harus ini ya, enggak harus ini, mau pakai habit tracker ya boleh. Habit tracker boleh. Intinya kan habit tracker itu juga dari habit ya, dari habit. Bebas saja. Nah, ini juga ditulis Pak Romi hanya. Nah, intinya dari daftar nama itu dari sini. Artinya ini asetnya. Kalau Anda nggak punya aset daftar nama ya, Anda nggak membangun jaringan. Anda penjual, Anda sales. Nah, ini juga sama. Prinsipnya adalah gini.
nggak nyampe 6 bulan dia dapat 20 itu, makanya cepat ya, yang cepat gitu. Nah nanti dari 20 itu paling akan ada 6 yang ini tuh hilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi kalau misalnya Anda prospek baru 7 hilang, dia nggak balas, dijawab dia aja, itu wajar kan gitu. Kalau tiba-tiba 1 balas, terkecil Anda, kok balas ya, harusnya enggak ya gitu. Harusnya terkecil Anda, Anda dapat 5 dulu, dapat 5 IPO, kok belanja, wah ini terkejut, kok belanja ya, katanya enggak gitu. Anda harus terkejut gitu, beneran. Bahkan sampai mungkin bisa aja ini kan saya taruh di tengah nih, bisa aja 9, 10, 11 di sini. Bayangkan, Anda udah ini 1, 2, 3 diam, 9, 10 diam, 11, 12 diam, 14 diam. Ini mundur ada capek 15 ini, padahal yang aku juga di sini. Tapi kalau ini Anda dapat dalam setahun, hilang semua. Makanya momentum dengan kecepatan, kita perlu speed. Anda dapat 50, ya dalam 2-3 tahun ya sama aja, speed. Anda dapat 20, ini setahun, ya momentumnya hilang. Makanya maksimalnya sih 6 bulan. Kalau 6 bulan nggak dapat 20, ya kapan Anda mulai lagi gitu. Jadi Anda harus keburu gitu istilahnya. Misalnya bulan ini harusnya 3 IPO tadi ya, 3 IPO. Harus 3 IPO setiap bulan. Bulan ini nggak dapat sama sekali. Bulan depan tuh ada 6 lah, harus 6. Gitu. Tapi kalau nggak dapat tuh ya sudah lah. Nggak dapat, oke lah gitu kan. Sambil merenung gitu, sambil tanya-tanya susah kan gitu. Ini dijawab nggak balas-balas kenapa ya? Gitu. Tapi nggak balas-balas, suruh belanja nggak mau plan gitu. Kalau soal itu kita lebih banyak tanya Pak Romi ini. Ya. Pak Romi kira-kira ditolak berapa kali? Pak Romi yang nolak Pak Romi itu lebih banyak dari teman-teman semua. Tadi temannya apa Pak Romi pengusaha 1 grup 100 nolak semua. Nah itu mungkin kalau saya jadi Pak Romi bilang nggak? Wah teman saya aja nggak mau pengusaha dan susah ini. Saya nggak mau plan ini aja pengusaha aja nggak mau gitu. Ya, jadi ini dulu Anda sekarang cek dalam 6 bulan terakhir. Ini bulan apa nih? 6 bulan belakang bulan apa berarti? Mei, Juni, Februari. Oke. Sejak Februari sampai Agustus, Anda dapat berapa frontline atau Anda mensponsor berapa? Nah, lihat aja. Anda bisa mengevaluasi. Ya, prinsipnya kayak gini. Cek diri Anda masing-masing. Anda dapat berapa? Ya. Nah, ini ada dua slide terakhir ya, karena habis ini break ya. Tapi sebelum break nanti tanya sebentar. Kita membangun kaki. Namanya strateginya melebar, goalnya kedalaman. Kenapa? Nah, ini mungkin saya bicara yang 6% ke atas lah, yang 6% ke bawah. Ya pura-pura nggak tahu nggak apa lah, tapi kalau belajar boleh enggak. Tujuan dari ini, ya, tujuan dari Anda melebar 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 20. Tujuannya adalah sebenarnya Anda hanya menemukan 3 ini. 3 kaki tujuannya. Nah, dari 3 kaki itu, ya, kemudian masing-masing kaki itu Anda temukan di bawahnya, ya, namanya yang seperti Anda namanya core atau basis. Dan yang hitam itu artinya apa? Orang yang bisa mensponsori kayak Anda kan, misalnya Anda dapat 1, misalnya, ini ya, misalnya Anda dapat ini ya. Anda dapat ini diam, dapat 7. Dapat 7 sih. Wah, dia mensponsori. Ya. Yang mensponsori. Tapi begitu mensponsori 1 aja. Habis itu dia hilang juga. Mensponsori itu hilang juga. Nah, kebetulan dia mensponsori 1
satu di kedalaman itu dia bisa mensponsori banyak juga 20 kayak Anda. Jadi ibaratnya hitam-hitam ini adalah basis core yang bisa mensponsori 20 kayak Anda. Jadi kalau ada orang diam nggak mensponsori, nggak belanja itu hal biasa, kan lihat nih hitamnya lebih sedikit. Jadi bisnis ini yang pasti, yang udah pasti, ketika Anda bisnis jaringan, maka yang tidak aktif lebih banyak. Jadi kalau yang aktif lebih banyak harus terkejut tadi, harus terkejut. Anda dapat 10, yang aktif 8, Anda harus terkejut nih. Protes KP-nya, kan kamu nggak bener kan? Masa yang aktif 8 gitu? Protes gitu. Ada pernah nggak yang protes gitu? Yang aktif lebih banyak gitu. Kenapa dia yang aktif lebih banyak? Nggak bener ini. Kebanyakan sih plan ini dicapai nggak mau nih, plannya nggak mau. Nomor saya diblokir gitu. Jadi prinsipnya gitu, dan ini harus Anda kerjakan. Selama ini kan misalnya Anda ya, saya bicara ini langsung ini aja langsung. Yang biasa bicara ini ke yang punya tim, yang 9%, yang 20%, yang 15%. Karena Anda ngerti ini lah. Selama ini Anda 15%. Oke, Anda mungkin bantu frontline Anda, kemudian dia punya dolar dan sponsor Anda bantu Anda. Nah selama ini Anda berhenti di sini. Yang bahwa ini terserah kamu lah. Sehingga ininya nggak ketemu. Makanya Anda sini harus turun di sini juga. Ini turun di sini, Anda bantu sini. Ya, Anda harus tahu siapa leader paling bawah di sini yang core, artinya yang bisa mensponsori banyak. Anda harus tahu namanya, Anda harus ngerti, Anda harus kerja di sini. Kalau yang ini nggak lewati, Anda perlu di sini. Nah selama ini kebanyakan kita adalah di sini berhenti. Saya kasih tahu karena saya melakukan ini. Saya punya frontline Mawardi. Saya tahu namanya Hari di sini. Saya tahu namanya di sini namanya Ujang. Saya tahu namanya di sini Juwarni. Saya tahu namanya jadi. Saya tahu di Mawardi. Sebelum ada namanya adalah namanya gitu ya. Atasnya itu ada namanya Nelson aktif. Ada namanya atas itu ada lagi. Saya terjun ke Mawardi. Saya terjun ke bawah. Saya turun di bawah sampai ini saya pegang. Nah kebanyakan teman-teman ketika 15% Anda nggak mau pegang sini, dilepas saja. Sementara kemampuan Anda di sini 100%, di sini kemampuan 80, sampai sini 50, sampai sini 20, sini nggak jalan. Anda rontok, ketika Anda rontok itu sekarang Anda dulu 18%, sekarang jadi 9%, Anda nangis kan? Nangisnya dalam hati sih. Tapi karena Anda nggak kerja ke bawah sini, jadi Anda kerja ke bawah. Tapi ini terus terang bagi yang lebih lah ya. Karena ini nanti kayaknya bootcamp ke depan kita mau bicara kedalaman lebih dalam. Tapi yang peringkatnya 9% pause. Kita bicara ini yang 9%. Kalau saya bicarakan 0%, kasihan nanti pusing kepalanya kan. Sponsornya aja belum. Jadi saya akan bicara ini lebih dalam bagi ke leader yang 9%. Jadi kalau 6 bulan nanti ke depan atau beberapa bulan ke depan ya, nanti kita akan ke Kaposin akan ada lagi. Saya akan bicara lebih dalam tentang membangun kedalaman. Ya, jadi gini prinsipnya adalah ketika Anda mau kedalaman, satu kedalaman bahwa ini 6%, 9% sampai dengan 21%. Nah, ketika Anda punya kayak gini satu kaki ya 21%, ini ya bayangkan Anda punya satu kaki kayak gini, nilainya itu kira-kira sekitar 20 juta setiap bulan. Jadi katakanlah saya punya Mawardi dari leadership, dari FPU saya dapat 20 juta setiap bulan, 20 juta gitu. Jadi kalau Anda kerja ini nggak masalah. Kalau Anda punya 3 tadi, ya, yang tadi kasih 20 juta dari hanya leadership dan FPU, belum yang lain. Jadi kalau Pak Kosin punya 100 juta ya wajar dari mana-mana gitu ya. Jadi mau nggak membangun bisnis yang kuat? Jadi Anda harus membangun bisnis kayak gini. Anda adalah pembangun jaringan, maka Anda harus ingin bisnis Anda dengan vital sign. Mungkin ini terakhir ya, sudah selesai.
Silakan ini terakhir intinya gini, membangun bisnis emerald itu Anda punya 3 kaki. Anda punya kedalaman yang kuat di sini, ya kayak tadi. Ya kaki 1, kaki 2, kaki 3 Anda punya kedalaman yang strukturnya. Ya Anda punya side lah untuk ini nanti ke diamond. Ya udah, income 50 sampai 100 juta. Kalau ukurannya 40 ya 100 juta per bulan dalam jangka panjang. Oh enggak punya bisnis kayak gini? Oke, berarti Anda mulai kerjanya. Silahkan ada apa namanya? Di situ ada kertasnya, game plan. Ini kan sambil break boleh nanti, boleh di apa namanya sambil ambil kopi. Gitu. Anda kerjakan sampai jam berapa? Kurang breaknya kurang 2 menit. Kurang 2 menit, oke. Pas ya berarti ya. Oke, Anda kerjakan. Misalnya kondisi bisnis Anda saat ini yang baru. Kalau misalnya ngumpul per platinum boleh nggak? Boleh. Biar tanya ya, silahkan ngumpul per platinum jadi mana? Kan kalau baru nih kondisi bisnis hari ini, saya buka MBA itu nggak bisa ya gimana? Ini tim saya berapa ya? Oke, sekarang diatur dulu per platinum. Silahkan Pak Andi dari misalnya Mawardi, Putri, per platinum. Andi biar tanya, diskusi. Sambil kalau mau break boleh. Ya, silakan saya kembalikan ke Pak Andi. Oke, baik. Timnya Pak. Oke. Timnya Pak Roman di bawah di sini. Ya. Pak Roman, Pak Gani, Bu Zulfa, ya. Bisa jadi 1. Di bawah oleh jalan dibuka. Timnya Mawardi ini dibuka. Biar timnya masuk latihan. Buka. Masuk. Dari situ. Mawardi. Stop. Mawardi. Stop. Membayangkan pengen Ada yang belum dapatin, silakan konfirmasi ke saya. kan waktu kecil kayaknya kan dapat lumayan karena ingin Mas Pras, silakan mana? ideanya nanti semuanya Mana? Itu pun. udah lama kelamaan kita makin karena kita kan masih ingin ya kalau sudah 5 masih apa lagi mungkin datang kemari ada yang bilang bangun tambah lagi sebuah serasa tambah. 5 ini kan Anda bisa langsung kerjakan. Yang nggak ngerti tanya upline-nya, termasuk upline platinumnya. Ada isi. Nanti Pak Ustaz Sam di mana? Pak Sam di mana? Oh, sana. Yang poin penting itu mengisi evaluasi dana bisnis sekarang. Dilihat aja. saya berharap sudah tercatat untuk pencapaian SG dan seterusnya. Tapi sebelum kita nanti masuk ke hal yang lebih teknis, saya ingin tahu 1 bulan kurang. baru 1 bulan ya belum bisa selamat yang kurang malahan yang 3 bulan 3 bulan dalam artian ini lebih fokus ke belum ada pertumbuhan yang optimal ya. Jadi di MW Kenapa? Kalau konversi rata-rata di media sosial itu 10% rata-rata. Tapi kan akan saya siapkan follow up-nya. Bisa jadi tinggi. Nah tergantung nanti follow up-nya gimana teman. Ada 4 kali. Jadi 25. Jadi teman-teman nggak usah bingung dengan hitungan ini.
yang iya sama. Iya, Pak. Nanti kalau ketok belum ada temennya, baru tanyanya ke saya. Kita belajar koordinasi di sini, ya, belajar koordinasi. Kecuali tidak ada apply-nya, tidak ada dolennya, langsung ke saya. Yang masih ada apply dolennya, dulu kan koordinasi sama timnya, belajar. Gak apa-apa, gak apa-apa.